Di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta malam itu, aku, Nadia, berlari menembus jalanan basah menuju apartemen kecil kami di kawasan Kemang. Pintu apartemen terbuka sedikit, dan aku mendengar suara tangis yang samar-samar dari dalam. Aku mendorong pintu, dan di sana, di soa ruang tamu, sahabatku sekaligus romateku, Laras, sedang memeluk lututnya, wajahnya basah oleh air mata. Aku tidak berpikir panjang, langsung mendekatinya, memeluknya erat, dan tanpa sadar, bibirku menyentuh bibirnya dalam upaya menghiburnya. Ciuman itu singkat, tapi cukup untuk membuat dunia kami berdua berhenti sejenak. Laras menatapku dengan mata membelalak, dan aku mundur, hati berdegup kencang, menyadari bahwa apa yang baru saja terjadi bukan sekadar pelukan biasa. Aku dan Laras sudah berteman sejak kuliah di Universitas Indonesia. Kami sama-sama dari keluarga sederhana di pinggiran Jakarta, tapi dengan latar belakang yang berbeda. Aku anak tunggal dari orang tua yang konservatif, ayahku seorang pegawai negeri yang taat beragama, dan ibuku guru sekolah dasar yang selalu menekankan nilai-nilai tradisional. Laras, di sisi lain, berasal dari keluarga yang lebih liberal, tapi dia selalu menyembunyikan sesuatu dariku. Kami memutuskan tinggal bersama setelah lulus, bekerja di perusahaan yang sama sebagai desainer grafis, berbagi mimpi tentang masa depan yang cerah. Tapi malam itu semuanya berubah. Laras menceritakan semuanya. Dia bilang, Nadia, aku suka perempuan. Aku lesbian. Kata-kata itu seperti petir menyambar. Aku terdiam, mencoba mencerna. Di Indonesia, di mana agama dan norma sosial begitu kuat, menjadi bagian dari komunitas bukanlah hal yang mudah. Aku ingat bagaimana media sering menggambarkan mereka sebagai penyimpang, dan keluargaku selalu mengutuk hal-hal seperti itu. Tapi Laras adalah sahabatku, orang yang selalu ada saat aku butuh. Bagaimana aku bisa menolaknya? Aku bertanya, sejak kapan? Dia menjawab dengan suara gemetar, sejak SMA. Aku pernah pacaran dengan seorang gadis di sekolah, tapi itu berakhir buruk karena orang tuanya tahu. Malam itu kami berbicara panjang lebar. Laras menceritakan tentang perjuangannya menyembunyikan identitasnya. Dia bilang, dia takut kehilangan pekerjaan, takut ditolak keluarga, takut dihakimi masyarakat. Aku mendengarkan, tapi di dalam hati, ada konflik yang mulai tumbuh. Aku merasa aneh dengan ciuman tadi. Apakah itu hanya impuls? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Aku ingat saat-saat kami bersama, bagaimana tatapannya membuatku nyaman, bagaimana tawa kami saling melengkapi. Tapi aku lurus, kan? Aku punya mantan pacar laki-laki, meski hubungan itu tak pernah serius. Keesokan harinya, aku berusaha bertingkah normal di kantor. Tapi mata Laras selalu mencuri pandang ke arahku. Saat makan siang, dia bertanya, Nadia, kemarin. Itu artinya apa buatmu? Aku gelagapan, Aku nggak tahu. Aku cuma ingin hibur kamu. Tapi kata-kata itu terasa bohong. Di malam hari, saat kami kembali ke apartemen, suasana tegang. Laras mendekat, tangannya menyentuh tanganku, dan aku tidak menariknya. Kami berbicara lagi tentang perasaan yang mulai muncul. Laras bilang, aku suka kamu, Nadia. Lebih dari sahabat. Aku terkejut, tapi tidak marah. Malah, ada rasa hangat yang aneh di dada. Tapi konflik mulai datang dari luar. Ibu menelepon, mengajakku pulang ke rumah akhir pekan. Nadia, ayahmu kangen. Dan ada yang ingin kami bicarakan. Aku setuju, tapi hati gelisah. Di rumah, ayah dan ibu menyambut hangat, tapi ada sesuatu yang berbeda. Mereka bertanya tentang Laras. Dia baik-baik saja. Jangan terlalu dekat dengan orang yang aneh-aneh, ya. Kata-kata itu menyentil.
Aku tahu mereka konserati, tapi tidak kusangka mereka sudah curiga. Ternyata tetangga melihat kami berdua sering keluar malam, dan gosip mulai beredar. Aku kembali ke apartemen dengan pikiran kacau. Laras menunggu, dan kami berdebat untuk pertama kalinya. "Kamu takut, Nadia?" "Takut apa?" kata orang, tanyanya. Aku jawab, "Bukan gitu. Keluargaku. Mereka nggak akan terima." Laras marah, "Jadi kamu pilih mereka daripada perasaanmu sendiri." Aku diam, tapi di dalam aku tahu dia benar. Itu adalah awal dari perjuangan batin yang panjang. Hari-hari berikutnya, hubungan kami semakin dekat. Kami mulai berciuman lagi, tapi aku selalu menahan diri. Aku merasa bersalah, seperti sedang mengkhianati nilai-nilai yang diajarkan orang tuaku. Di kantor, rekan kerja mulai bergosip. Salah satu teman, Rina, bertanya, "Kalian berdua kayak pasangan deh." Aku tertawa paksa, tapi hati sakit. Laras, di sisi lain, semakin berani. Dia ingin kami resmi pacaran, tapi aku ragu. Suatu malam, kami pergi ke sebuah cafe di Tamrin. Di sana, Laras memegang tanganku di bawah meja. Aku senang, tapi takut. Tiba-tiba, aku melihat sepupu Laras, Andi, masuk ke cafe. Dia melihat kami, dan ekspresinya berubah. Andi mendekat, "Laras, apa ini?" Laras pucat, "Andi, ini cuma teman." Tapi Andi tidak percaya. Malam itu, Andi menelepon orang tua Laras. Keesokan paginya, orang tua Laras datang ke apartemen. Mereka marah besar. Ayah Laras, seorang pengusaha sukses, berteriak, "Kamu bikin malu keluarga. Ini penyimpangan." Ibu Laras menangis, "Kami sudah curiga sejak dulu. Kamu harus berubah." Laras membela diri, "Ini aku apa adanya, Pak." Tapi ayahnya mengancam, "Kalau begini, kami putuskan bantuan keuanganmu. Dan jangan harap warisan." Laras hancur, tapi dia tegar. Aku hanya bisa diam di sudut, merasa bersalah karena menjadi pemicu. Setelah mereka pergi, Laras menangis di pelukanku. "Aku takut kehilangan mereka, Nadia." Aku bilang, "Kita bisa hadapi bersama." Tapi di dalam, aku tahu ini baru awal. Aku mulai mempertanyakan pilihan hidupku. Apakah aku siap membayar harga ini? Apakah cinta ini layak untuk segala pengorbanan? Beberapa minggu setelah kejadian itu, tekanan semakin bertambah. Aku mulai menghindari panggilan dari orang tuaku. Setiap kali ibu menelepon, aku berbohong, bilang sibuk kerja. Tapi aku tahu, gosip sudah sampai ke telinga mereka. Suatu hari, ayah menelepon langsung. "Nadia, ada rumor aneh tentang kamu dan Laras." "Apa benar?" Aku panik, "Enggak, Pak. Itu cuma gosip." Tapi ayah tidak puas. "Pulanglah akhir pekan ini. Kami perlu bicara." Aku pulang dengan hati berat. Di rumah, suasana tegang. Ayah dan ibu duduk di ruang tamu, wajah serius. "Nadia, kami dengar kamu tinggal dengan perempuan yang aneh." Aku membela, "Laras sahabatku, Pak." Tapi ibu menangis, "Jangan bohong. Kami tahu dia lesbian." "Dan kamu? Apa kamu juga?" Kata-kata itu seperti pisau. Aku menyangkal, "Enggak, Bu." Tapi mereka tidak percaya. Ayah bilang, "Kami sudah susun rencana. Kamu pindah ke rumah tante di Bogor. Dan kami akan cari jodoh buatmu." Aku marah, "Aku dewasa, Pak. Aku bisa putuskan sendiri." Tapi ayah tegas, "Ini demi kebaikanmu. Di Indonesia, hal seperti itu haram. Kami nggak mau anak kami tersesat." Aku pulang ke apartemen dengan air mata. Laras menunggu, dan aku ceritakan semuanya. Dia bilang, "Mungkin kita harus pisah sementara."
Tapi aku tolak, aku nggak mau kehilangan kamu. Hubungan kami semakin dalam, tapi penuh konflik. Kami sering bertengkar tentang masa depan. Laras ingin kami terbuka, tapi aku takut. Suatu hari, di kantor, bos memanggil kami berdua. Ada keluhan dari rekan kerja. Kalian terlalu dekat, mengganggu produktivitas. Kami kaget. Ternyata, Rina yang gosip. Laras marah, ini diskriminasi. Tapi bos bilang, ini aturan perusahaan. Kalian harus profesional. Setelah itu, Laras memutuskan resign. Aku nggak tahan lagi, Nadia. Aku sedih, tapi mengerti. Dia mulai mencari kerja baru, tapi sulit karena rumor menyebar. Aku tetap bekerja, tapi merasa kesepian. Malam-malam kami berbicara tentang mimpi kami. Laras bilang, aku ingin kita pindah ke Bali, mulai baru. Tapi aku ragu keluargaku bagaimana. Konflik memuncak saat ulang tahun Laras. Aku rencanakan kejutan, ajak teman-teman dekat. Tapi Andi datang tak diundang. Dia bilang, Laras, orang tua suruh kamu pulang. Laras tolak, aku nggak mau. Andi marah, kamu egois. Kamu bikin ibu sakit. Ternyata ibu Laras masuk rumah sakit karena stres. Laras hancur, dan dia memutuskan pulang. Aku ikut dengannya ke rumah orang tua Laras di Depok. Di sana suasana dingin. Ayah Laras bilang, kamu harus tinggal di sini, putus hubungan dengan Nadia. Laras menangis, aku cinta dia, Pak. Ayah marah, cinta apa itu? Itu dosa. Ibu, dari tempat tidur, bilang lemah, Laras, pikirkan kami. Laras terjebak, dan dia bilang, baik, aku tinggal. Aku pulang sendirian, hati hancur. Beberapa hari kemudian, Laras menelepon, Nadia, aku nggak bisa. Aku harus patuh. Aku marah, jadi kamu pilih mereka. Dia bilang, aku nggak mau ibu mati karena aku. Itu adalah pengkhianatan pertama. Aku merasa ditinggalkan, tapi mengerti dilemanya. Tapi aku tidak menyerah. Aku mulai mencari dukungan dari komunitas LGB di Jakarta. Aku bergabung dengan grup online, bertemu orang-orang yang punya cerita serupa. Salah satunya, Maya, seorang aktivis, bilang kamu harus kuat. Perubahan mulai dari diri sendiri. Aku mulai membaca tentang hak LGBT di Indonesia, bagaimana undang-undang anti-LGBT semakin ketat, tapi ada juga gerakan perlawanan. Suatu hari, aku nekat datang ke rumah Laras. Aku bilang kita bisa hadapi bersama. Tapi ayah Laras usir aku, jangan dekati anakku lagi. Laras hanya bisa menatap dari jendela, mata penuh penyesalan. Itu membuatku semakin tegar. Aku memutuskan untuk terbuka dengan keluargaku sendiri. Aku pulang dan bilang, Pak, Bu, aku suka Laras. Aku lesbian. Mereka shock. Ayah marah besar, kamu gila. Ini pengaruh setan. Ibu menangis, kami gagal mendidikmu. Mereka usir aku dari rumah. Aku kembali ke apartemen kosong, merasa sendirian. Tapi itu adalah langkah pertama menuju kebebasan. Setelah diusir dari rumah, aku tinggal sendirian di apartemen. Hari-hari terasa panjang dan sepi. Aku kehilangan Laras, kehilangan keluarga. Di kantor, aku fokus kerja, tapi pikiran selalu ke Laras. Aku coba hubungi dia, tapi nomornya diblokir. Andi yang jawab pesan, jangan ganggu lagi. Aku mulai depresi. Aku bertemu Maya lagi di sebuah pertemuan komunitas di kawasan Cikini. Maya bilang, kamu butuh waktu untuk sembuh. Tapi jangan menyerah. Dia perkenalkan aku dengan orang-orang lain, termasuk seorang psikolog yang spesialisasi di isu LGBT. Aku mulai terapi, membicarakan konflik batin. Psikolog bilang kamu harus terima dirimu dulu sebelum orang lain terima.
Sementara itu, aku dengar kabar tentang Laras dari teman bersama. Dia dipaksa ikut pengobatan dekonersi oleh orang tuanya, sesuatu yang ilegal tapi masih ada di Indonesia. Aku marah dan khawatir. Aku hubungi Maya, kita harus selamatkan dia. Maya bilang itu berbahaya, tapi kita bisa coba. Kami rencanakan untuk bertemu Laras secara diam-diam. Aku pergi ke Depok, menyelinap ke rumahnya saat orang tuanya pergi. Laras terlihat kurus dan lelah. Dia peluk aku, Nadia, aku kangen. Kami berciuman, dan untuk pertama kalinya aku merasa benar. Laras cerita, mereka paksa aku ke dukun, bilang aku kerasukan. Aku bilang, kita kabur yuk. Tapi Laras ragu, ibu masih sakit. Itu adalah pilihan sulit. Laras memilih tinggal, tapi janji akan kabur nanti. Aku pulang dengan hati campur aduk. Di apartemen, aku mulai menulis diari, mencurahkan semua perasaan. Itu membantu, tapi tekanan sosial semakin besar. Di media sosial, ada kampanye anti dari kelompok konservatif. Aku merasa terancam. Suatu hari, Rina, teman kantor, mendekat. Nadia, aku minta maaf atas gosip dulu. Aku tahu sekarang kamu beda. Ternyata Rina punya saudara yang gay. Kami jadi dekat, dan dia dukung aku. Itu memberi harapan. Aku mulai berani posting tentang hak di akun pribadi, meski anonim. Tapi masalah baru datang. Ayah Laras tahu tentang pertemuan kami. Dia datang ke apartemen, marah besar. Kamu yang rusak anakku. Aku laporkan kamu ke polisi. Aku takut, karena di Indonesia, meski tidak ada undang-undang spesifik, tapi bisa ada tuduhan asusila. Maya sarankan aku cari pengacara. Konflik memuncak saat Laras kabur dari rumah. Dia datang ke apartemen malam-malam, tas di punggung. Aku nggak tahan lagi, Nadia. Kami senang, tapi tahu ini awal masalah. Orang tua Laras lapor polisi, bilang Laras diculik. Kami sembunyi di rumah Maya di Bogor. Di sana kami mulai hidup baru. Tapi tekanan psikologis besar. Laras sering menangis, merasa bersalah atas ibunya. Aku bilang kita pilih bahagia kita sendiri. Tapi Laras bilang, apa ini benar? Apa kita egois? Itu membuat kami bertengkar lagi. Sementara itu keluargaku mencari aku. Ibu menelepon, Nadia, pulanglah. Kami khawatir. Tapi ayah di belakang bilang, jangan pulang kalau belum berubah. Aku sedih, tapi tegar. Kami mulai cari kerja baru di Bogor. Laras jadi relancer, aku ajar online. Hidup sederhana, tapi penuh cinta. Tapi bayang-bayang masa lalu masih ada. Suatu hari, Andi datang ke Bogor. Dia bilang, Laras, ibu kritis. Kamu harus pulang. Laras goyah, dan dia memutuskan pulang sendirian. Aku marah, lagi. Kamu pilih mereka lagi. Laras bilang, ini terakhir. Aku janji. Tapi aku ragu. Itu adalah ujian terbesar. Laras pulang ke Depok, dan aku tunggu di Bogor dengan cemas. Beberapa hari kemudian, dia menelepon, ibu stabil, tapi mereka paksa aku nikah dengan laki-laki. Aku shock, apa? Jangan. Laras bilang, aku nggak mau, tapi tekanan besar. Ternyata, ayahnya sudah atur perjodohan dengan anak temannya. Aku nekat pergi ke Depok lagi. Aku sembunyi di dekat rumah, tunggu Laras keluar. Saat bertemu, dia bilang, Nadia, bantu aku. Aku nggak bisa nikah. Kami rencanakan kabur lagi, tapi kali ini permanen. Kami putuskan pindah ke Yogyakarta, di mana komunitas lebih terbuka. Tapi rencana bocor. Andi tahu, dan dia konfrontasi kami di taman dekat rumah.
Laras, kamu bikin keluarga hancur. Laras balas, aku juga bagian keluarga. Kenapa kalian gak terima aku? Andi marah dan hampir adu isik. Aku pisahkan mereka, tapi Andi ancam, aku bilang ke polisi. Malam itu kami kabur ke Yogyakarta dengan kereta malam. Di sana kami tinggal di kos sederhana. Kami mulai hidup bebas, bergabung dengan komunitas lokal. Laras mulai senang lagi, tapi trauma masih ada. Dia sering mimpi buruk tentang keluarga. Aku hubungi keluargaku setelah beberapa bulan. Ibu jawab, Nadia, kami makan kalau kamu kembali. Tapi aku bilang, Bu, aku bahagia sekarang. Terima aku apa adanya. Ibu menangis, kami coba. Itu adalah harapan kecil. Tapi masalah belum selesai. Ayah Laras datang ke Yogyakarta, dibantu detektif. Dia temukan kami dan konfrontasi besar terjadi di KAI. Laras, pulang. Ini bukan hidupmu. Laras tegar, ini hidupku, Pak. Aku cinta Nadia. Ayah marah, kamu pilih dia daripada kami. Laras bilang, aku gak pilih. Kalian yang paksa aku pilih. Ayah pergi dengan hati hancur. Setelah itu, Laras depresi berat. Dia bilang, aku merusak semuanya. Aku hibur, kita bangun lagi. Kami mulai bisnis kecil, desain online. Hidup mulai stabil. Tapi ada pengkhianatan lain. Maya yang kami percaya ternyata punya motif lain. Dia suka Laras dan coba dekati dia saat aku pergi bisnis. Laras tolak, tapi itu buat kami bertengkar. Kenapa kamu dekat dengan dia, tanyaku. Laras bilang, aku setia padamu. Tapi kepercayaan goyah. Kami rekonsiliasi, tapi luka ada. Kami putuskan pindah lagi ke Bali, cari kedamaian. Di sana pantai dan alam bantu sembuh. Kami bertemu pasangan lain, berbagi cerita. Di Bali, hidup kami mulai tenang. Kami buka studio desain kecil di Ubud, dikelilingi seniman dan turis. Laras mulai melukis, ekspresi perasaannya. Aku dukung dan hubungan kami semakin kuat. Tapi bayang-bayang masa lalu masih menghantui. Suatu hari, Ibu Laras datang sendirian. Dia bilang, aku mau lihat kamu bahagia. Laras menangis, peluk ibu. Ibu bilang, ayah masih marah, tapi aku coba pahami. Itu adalah awal rekonsiliasi. Ibu tinggal seminggu, lihat hidup kami. Dia bilang, kalian saling sayang ya. Kami senang. Keluargaku juga mulai lunak. Ayah menelepon, Nadia, kami kangen. Aku undang mereka ke Bali. Mereka datang, awalnya tegang, tapi lihat kami bahagia. Ayah bilang, aku salah. Aku takut kehilanganmu. Kami peluk, dan air mata bahagia mengalir. Tapi tidak semua berakhir bahagia. Andi masih menolak, dan beberapa teman lama putus hubungan. Masyarakat di Indonesia masih penuh prasangka, tapi kami lawan dengan cinta. Kami ikut demonstrasi hak di Jakarta, meski berisiko. Laras bilang, ini untuk generasi berikutnya. Aku setuju. Hidup kami penuh pengorbanan, tapi layak. Sekarang kami hidup damai di Bali. Tapi pertanyaan tetap, apakah mencintai seseorang dengan jenis kelamin sama adalah dosa, atau hanya cinta yang murni?